Dalam hubungan, tidak semua perasaan diungkapkan lewat kata, "Aku cinta kamu." Banyak orang memilih diam, bersikap sederhana, atau bahkan terlihat cuek, padahal secara psikologis, perasaannya sedang tumbuh dan saling membalas. Karena itulah, memahami tanda-tanda cinta tidak selalu harus lewat ucapan, tetapi bisa dilihat dari sikap, respons emosional, dan cara seseorang memperlakukan kita sehari-hari. Melalui penjelasan ini, kamu akan memahami 7 tanda penting menurut psikologi yang menunjukkan bahwa dia sebenarnya membalas cintamu. Tanda-tanda ini seringkali halus dan tidak disadari, namun jika diperhatikan dengan jeli, bisa menjawab keraguan yang selama ini kamu pendam. 1. Perhatiannya konsisten, bukan sesekali. Dalam psikologi hubungan, konsistensi perhatian adalah salah satu tanda paling kuat bahwa perasaan itu nyata dan dibalas. Seseorang yang benar-benar memiliki rasa tidak hanya hadir saat sedang bosan, membutuhkan teman bicara, atau ketika suasana hatinya sedang baik. Dia akan tetap menunjukkan perhatian yang sama meski sedang lelah, sibuk, atau memiliki banyak urusan pribadi. Bentuk perhatian ini bisa terlihat dari kebiasaannya menanyakan kabarmu, mengingat hal-hal kecil yang pernah kamu ceritakan, serta tetap merespons dengan hangat tanpa harus kamu minta terlebih dahulu. Perhatian yang konsisten juga menunjukkan adanya keterikatan emosional. Secara psikologis, otak manusia cenderung mengalokasikan energi dan fokus hanya pada hal-hal yang dianggap penting. Jika dia selalu menyisihkan waktu untukmu, itu berarti keberadaanmu memiliki nilai khusus dalam pikirannya. Bukan karena kewajiban, tetapi karena ada dorongan emosional yang membuatnya ingin tetap terhubung. Berbeda dengan perhatian yang muncul sesekali, perhatian yang konsisten terasa stabil dan menenangkan. Kamu tidak dibuat bertanya-tanya tentang sikapnya hari ini atau besok. Inilah tanda bahwa cintamu tidak berjalan sendiri. Karena ketika seseorang membalas cinta, dia tidak hanya hadir di momen tertentu, tetapi memilih untuk tetap ada secara sadar dan berkelanjutan. 2. Bahasa tubuhnya terbuka saat bersamamu. Dalam psikologi, bahasa tubuh seringkali lebih jujur daripada ucapan. Seseorang yang membalas cinta tanpa banyak kata akan menunjukkan ketertarikannya melalui sikap tubuh yang terbuka ketika berada di dekatmu. Dia cenderung menghadap langsung ke arahmu saat berbicara, menjaga kontak mata lebih lama, serta menunjukkan ekspresi wajah yang lembut dan penuh perhatian. Gerakan-gerakan kecil ini muncul secara alami, bukan dibuat-buat, karena tubuh bereaksi langsung terhadap perasaan yang dirasakan. Ketika seseorang memiliki keterikatan emosional, tubuhnya secara refleks ingin mendekat. Dia mungkin tanpa sadar mencondongkan tubuh ke arahmu, duduk lebih dekat, atau meniru gestur yang kamu lakukan. Dalam psikologi, ini disebut mirroring, yaitu kecenderungan meniru bahasa tubuh orang yang disukai sebagai bentuk kedekatan emosional. Hal ini menandakan adanya rasa nyaman dan ketertarikan yang kuat. Selain itu, bahasa tubuh yang terbuka juga mencerminkan rasa aman. Jika dia terlihat rileks, tidak menyilangkan tangan secara defensif, dan tidak menjaga jarak berlebihan, itu menunjukkan bahwa kehadiranmu membuatnya tenang. Inilah tanda bahwa perasaanmu tidak bertepuk sebelah tangan. Karena saat cinta dibalas, tubuh akan selalu menemukan caranya sendiri untuk mengungkapkan apa yang tidak terucap oleh kata-kata. 3. Dia memberi waktu, bukan hanya pesan. Dalam psikologi hubungan, waktu adalah bentuk investasi emosional yang paling nyata. Seseorang yang benar-benar membalas cinta tidak akan puas hanya dengan mengirim pesan singkat atau hadir secara virtual. Dia akan berusaha meluangkan waktu secara nyata, meskipun di tengah kesibukan dan tanggung jawabnya. Memberi waktu berarti menjadikanmu prioritas, bukan sekadar pengisi waktu luang. Ketika seseorang memilih untuk bertemu, mengajak berbincang lebih lama, atau sekadar menemani tanpa tujuan khusus, itu menunjukkan adanya kelekatan emosional. Secara psikologis, manusia cenderung melindungi waktunya untuk hal-hal yang dianggap penting. Jika dia rela mengorbankan waktu istirahat, menunda aktivitas lain, atau menyesuaikan jadwalnya demi bersamamu, itu adalah sinyal kuat bahwa perasaannya berjalan searah dengan perasaanmu. Berbeda dengan pesan yang bisa dikirim ke banyak orang sekaligus,
Waktu adalah sesuatu yang tidak bisa dibagi sembarangan. Saat dia benar-benar hadir untukmu, mendengarkan ceritamu tanpa tergesa, dan menikmati kebersamaan tanpa distraksi, disitulah terlihat bahwa cintamu tidak sendiri. Karena dalam psikologi, orang yang membalas cinta akan selalu berusaha hadir secara utuh, bukan setengah-setengah. 4. Respons emosionalnya selaras dengan perasaanmu. Dalam psikologi, keselarasan emosional atau emotional attunement adalah tanda kuat adanya keterikatan batin. Seseorang yang membalas cintamu tidak hanya mendengar ceritamu, tetapi benar-benar merasakan apa yang kamu rasakan. Saat kamu sedih, raut wajah dan nadanya ikut berubah. Saat kamu bahagia, dia ikut tersenyum dan menunjukkan antusiasme yang tulus. Reaksi ini muncul secara spontan, bukan dibuat demi terlihat peduli. Keselarasan emosional terjadi karena adanya empati yang dalam. Secara psikologis, empati berkembang lebih kuat ketika ada perasaan cinta. Karena otak memandang kebahagiaan dan kesedihanmu sebagai sesuatu yang relevan dengan dirinya. Itulah sebabnya dia akan berusaha menenangkanmu tanpa diminta, memberi dukungan dengan caranya sendiri, atau sekadar hadir saat kamu membutuhkan. Jika respons emosionalnya selalu sejalan dengan keadaanmu, itu berarti ada koneksi yang lebih dari sekadar teman biasa. Dia tidak bersikap datar atau acuh, melainkan terlibat secara emosional. Inilah tanda bahwa perasaanmu tidak berjalan sendirian. Karena ketika cinta dibalas, emosi pun akan bergerak dalam irama yang sama. 5. Dia melibatkanmu dalam rencana masa depannya. Dalam psikologi hubungan, seseorang yang membalas cinta akan secara alami memasukkan orang yang dicintainya ke dalam gambaran masa depannya. Ini tidak selalu berupa rencana besar, tetapi bisa terlihat dari hal-hal sederhana seperti membicarakan kegiatan yang akan datang, membayangkan momen bersama di waktu tertentu, atau menggunakan kata nanti dan kedepannya dengan menyertakan dirimu. Secara tidak sadar, pikirannya sudah menganggap kehadiranmu sebagai bagian dari hidupnya. Melibatkanmu dalam rencana juga menunjukkan rasa aman dan komitmen emosional. Secara psikologis, manusia cenderung menghindari ketidakpastian dengan orang yang tidak dianggap penting. Jika dia nyaman membicarakan masa depan bersamamu, itu berarti dia tidak melihatmu sebagai persinggahan sementara, melainkan sebagai seseorang yang ingin terus ada di sisinya. Ketika seseorang membalas cinta, orientasinya tidak lagi hanya tentang hari ini, tetapi juga tentang hari esok. Dia mulai mempertimbangkan perasaanmu dalam setiap rencana yang dibuatnya. Inilah tanda bahwa cintamu tidak bertepuk sebelah tangan, karena hanya orang yang memiliki perasaan mendalam yang berani mengikatkan dirinya pada masa depan bersama seseorang. 6. Dia menunjukkan rasa cemburu yang sehat. Dalam psikologi, rasa cemburu yang sehat sering muncul sebagai tanda adanya keterikatan emosional. Seseorang yang membalas cintamu akan merasa tidak nyaman ketika posisimu terancam oleh kehadiran orang lain, meskipun dia tidak mengungkapkannya secara berlebihan. Cemburu ini biasanya terlihat dari perubahan sikap yang halus, seperti menjadi lebih perhatian, lebih protektif, atau ingin tahu lebih banyak tentang orang-orang di sekitarmu. Cemburu yang sehat berbeda dengan sikap posesif. Secara psikologis, ini bukan tentang ingin mengontrol, melainkan tentang rasa takut kehilangan. Ketika dia peduli pada perasaanmu, dia akan berusaha menahan kecemburuannya agar tidak menyakitimu, namun tetap menunjukkan bahwa kehadiranmu berarti baginya. Reaksi ini muncul secara alami karena ada ikatan emosional yang sudah terbentuk. Jika dia tidak merasakan apapun saat kamu dekat dengan orang lain, itu bisa menjadi tanda tidak adanya keterikatan emosional. Sebaliknya, rasa cemburu yang muncul secara wajar menandakan bahwa perasaanmu tidak sendiri. Karena ketika cinta dibalas, hati akan bereaksi lebih dulu sebelum logika sempat menenangkan diri. 7. Dia menjadi dirinya sendiri di dekatmu. Dalam psikologi hubungan, kemampuan seseorang untuk menjadi dirinya sendiri adalah tanda adanya rasa aman secara emosional. Ketika seseorang membalas cintamu, dia tidak merasa perlu memakai topeng atau berpura-pura sempurna di hadapanmu. Dia berani menunjukkan sisi aslinya, termasuk kekurangan, kebiasaan aneh, bahkan luka batin yang jarang ia ceritakan kepada orang lain.
Rasa nyaman ini muncul karena ada kepercayaan yang dalam. Secara psikologis, manusia hanya membuka diri sepenuhnya kepada orang yang dianggap aman dan berarti. Jika dia tertawa lepas bersamamu, berbicara jujur tanpa takut dihakimi, atau berbagi cerita pribadi yang sensitif, itu menandakan bahwa kehadiranmu memberi ketenangan bagi jiwanya. Ketika seseorang bisa menjadi dirinya sendiri di dekatmu, itu berarti dia merasa diterima apa adanya. Inilah bentuk cinta yang paling tulus, karena dia tidak hanya tertarik pada versi terbaikmu, tetapi juga ingin kamu mengenal versi aslinya. Dan saat cinta dibalas, hubungan tidak lagi dipenuhi kepura-puraan, melainkan kejujuran dan kedekatan yang nyata. Pada akhirnya, cinta yang dibalas tidak selalu hadir dalam bentuk kata-kata manis atau pengakuan langsung. Seringkali, ia tersembunyi dalam sikap yang konsisten, perhatian kecil, dan kehadiran yang tulus. Psikologi mengajarkan kita bahwa perasaan sejati akan selalu menemukan cara untuk terlihat, meski tanpa suara. Jika kamu merasakan tanda-tanda ini, bisa jadi cintamu tidak berjalan sendirian. Yang terpenting adalah belajar peka, jujur pada perasaan sendiri, dan memberi ruang bagi hubungan untuk tumbuh secara alami. Karena cinta yang paling kuat bukan hanya yang diucapkan, tetapi yang dirasakan dan dibuktikan setiap hari.